ya kan? Biasa sebelum kita mulai, mari dulu kita bernyanyi. Belajar Pancasila, kita kan sama-sama di gerakan yang semangat ya. Dua, dua ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita berdoa, Ibu aja yang pimpin doanya ya. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah kembali mempertemukan kami. Kami mau memulai pelajaran kami. Kami undang Tuhan hadir bersama kami pada Tuhan. Amin. Anak ibu semuanya, hadir nggak kalian semua? Hadir. Hadir Sikok ya? Ya Sikok hadir. Si Manfir hadir. Semua puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Iya, ada semua. Dijaga kesehatannya ya anak ibu. Ibu mau tanya dulu. Tahu nggak kalian? Atau pernah nggak kalian itu mendengar yang namanya sesama manusia? Pernah? Apalah itu arti sesama manusia? Ayo apa? Teman. Orang tua, putri? Saudara. Christopher? Apa? Opung. Iya. Mama. Bapak. Ya kan? Itu saudaramu sesama manusia. Kalau ibu ini? Sesama manusia enggak? Sesama manusia. Ya. Yang namanya sesama manusia itu, apakah hanya karena beragama Kristen kita beragama Kristen? Apakah hanya yang beragama Kristen? Tidak, ya kan? Yang beragama Islam, yang beragama Konghucu, atau yang ada agama di Indonesia ini, itu adalah saudara sesama manusia. Yang mana lah rupanya yang bersaudara itu? Harus bagaimana yang bersaudara? Iya, bagus, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Saling menyayangi, saling mencintai. Itulah yang namanya sesama saudara. Ya, sesama manusia harus saling mengasihi. Kalau si Mantu dia dulu lapar dia. Sementara si Christopher ada makanannya. Boleh nggak si Christopher memberikan sama si Mantu makanannya? Boleh. Itulah contoh mengasihi sesama manusia ya. Harus saling menyayangi. Jangan pelit-pelit. Ya kan? Kalau si Putri punya pulpen, bisa nggak dipinjamkannya sama si Hans yang nggak punya pulpen? Bisa. Itu contoh menyayangi sesama manusia. Bagaimana menyayangi yang diinginkan Tuhan rupanya? Iya, tidak membeda-bedakan agama. Bagaimana lagi? Tidak membeda-bedakan daerah. Bagus sekali. Ya. Nah, anak ibu, yang menjadi pelajaran kita pada hari ini yaitu judulnya. Siapa? Ada yang udah tahu judulnya? Belum. Yaitu aku mengasihi seperti diriku sendiri. Pembelajaran kita sekarang, ya, aku mengasihi. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah kau mengerti arti kasih. Ya, mengerti arti kasih. Nah, tadi kau juga sudah bisa membuat yang namanya contoh mengasihi. Kau bisa
Farisi Ada apa? menjelaskan bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu berkumpulan mereka. Terus? Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Oke. Nah, firman Tuhan menyuruh bahwa mengasihi itu adalah hukum yang terutama dan pertama, ya. Bisa terpuji, tapi yang diminta adalah terutama, ya. Nah, mari kita lihat dulu. Sekarang kalian Ibu suruh dulu menonton video yang Ibu siapkan ini, ya. Jalan Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-luka. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan buah dia. Iya. Nah, cerita tentang video di atas. Ada di situ tentang 3 dari suku bangsa. Satu bangsa, Jeriko. baru Samaria. baru Yahudi dan Lewi. Kalian tuliskan. Nah, dari yang 3 tadi yang kena itu suku apa itu? Samaria. Hah? Samaria. Yang kena tolong itu tadi suku dari mana? Samaria. Suku Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak berteman. Ya, mereka itu tidak berteman. Mereka itu musuhan. Ya, tapi lihat orang Samaria itu. Adakah dia ketika melihat, ya, ketika dia melihat orang apa tadi? Adakah dia mengatakan bahwa itu tidak kukenal? Adakah dia mengatakan seperti itu? Iya. Tidak, ya. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia menolong. Ikhlas nggak dia menolong? Ikhlas. Iya. Dia ikhlas menolong. Ya, dia ikhlas menolong. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Ya, sesuai dengan Matius yang kau baca tadi. Hukum yang terutama dan pertama harus mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan yang namanya suku bangsa, ya. Si Abed bangsa Indonesia, lalu datang negara kita yang lain di orang Malaysia sedang berduka. Enggak, negara aku kok nggak perlu dikasihani. Boleh nggak seperti itu? Iya. Tidak, ya? Tidak. Tidak. Jadi bukan hanya sesama suku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Terutama agama pun kita tidak boleh bedakan. Kita yang berbeda agama harus bergotong royong. Iya nggak? Iya. Nah, seperti profil Pancasila tadi itu, bergotong royong dan iya, yang harus kita bergotong royong, yang berbeda agama, yang berbeda suku. Nah, sekarang jawab kalian dulu. Kalian udah pas kali nih apanya, ya? Kita diskusi lah dulu, berdiskusi, ya. Oke, jawab kalian ini. Pertanyaan yang ada di EKPD sudah meribak dia nih. Oke. Dan gimana cara mengerjakannya, Ibu?
Dari video. Ya, dari video tadi ada. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 2 menit aja. Gampang itu. Kalau kalian simak tadi videonya. Kalau kalian ikuti tadi Alkitab kita tadi, pembacaan Alkitabnya. Oke ya, sudah. Bagaimana sudah? Oke ya, ya. Nah, tadi kan sudah mengasihi, contoh mengasihi itu tidak hanya untuk sesama agama, sesama suku. Udah ya? Udah Putri? Nah, udah? Bagaimana Beb? Udah? Christopher? Cari jawabannya Bu. Yuk. Sudah ya? Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Nah. Sudah. Yuk. Ibu suruh dulu, Ibu mintakan kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Mana tadi kelompok 1 yang Ibu bilang? Kelompok berapa tadi Ibu bilang menanggapi? 2. Kelompok 2. Jadi dengarkan. Oke, berdiri Manfir di tempatnya. Bacakan soalnya dan jawabannya. Ini hukum yang terutama dan pertama kejadian 1 Matius 22 sampai 37, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Manfir. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Pasti itu jawabannya. Kalian buatnya seperti itu juga ya. Bahwa mengasihi dengan segenap apa katanya tadi Christopher? Akal budi, segenap jiwamu. Sambil dengarkan ya, sambil didengarkan. Ya, kalau benar benarkan ya. Kalau benar benarkan. Bahwa katanya di Matius itu tadi, Matius 22 ayat 37, mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwamu. Segenap hati, segenap jiwamu ya. Oke. Nomor 2, untuk soal nomor 2 Bapak. Oke, kelompok si Hans. Bapak arti mengasihi, mencintai, menyayangi, memahami, dan memaafkan. Mengasihi itu katanya mencintai, memaafkan, baru apa lagi tadi? Menyayangi dan memahami, memberi ya. Ayo, siapa yang buat kelompok seperti itu nomor 2? Kelompok mana? Ayo, iya kelompok 4 sama kelompok 1. Kelompok kalian, Abe? Ya, begitu kan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu yang membuat. Oke, bagus. Yang mengasihi itu. Jadi mengasihi itu harus mau memberi. Tidak boleh holit. Apa itu holit? Pelit. Tidak boleh pelit ya. Nah, harus mau memberi.
Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Iya, itu tadi sifat-sifat kasih. Apa katanya? Apa katanya? Nugrah, sifat-sifat kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak cemburu, iya, tidak sombong, dan tidak menyukai yang namanya ketidakadilan. Ya, itulah sifat-sifat daripada kasih. Seperti nyanyi kita pun ada kan? Kasih pasti lemah lembut. Ada kan itu kan? Nah, jadi sifat-sifat kasih itu anak ibu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kau di rumah atau baik engkau di sekolah, ya kan? Nah, nomor terakhir Metahe, ya kan? Siapa dulu kau bikin dulu? Nomor terakhir, ayo Kristofer. Ceritakan pengalaman mengasihi teman seperti mengasihi diri sendiri, menolong dengan sukacita dan segenap hati dan saling menghargai. Iya, dia menolong temannya dengan sukacita, tidak cemberut dia menolong. Ya gitu ya Kristofer, tidak cemberut dia. Ya, membantu mamanya mencuci piring, tidak cemberut dia. Siapa di sini yang membantu mamanya mencuci piring mencemberut? Cemberut loh? Cemberut loh? Enggak. Makanya kita kata dulu ibunya, ya kan? Iya, kalau disuruh membantu mamanya di rumah jangan cemberut. Ya enggak? Apalagi kalau disuruh, mampir, beli dulu Ajinomoto, kata mamanya. Bagilah uang jalannya, ada kan uang jalannya? Siapa yang mau begitu? Kristofer mau? Kalau disuruh mamanya ke warung, entah lama gopay uang jajan beli es. Adakah kalian masih seperti itu? Tidak. Ya. Jadi, siapa lagi yang mau bikin satu lagi yang kasih contoh pengalamannya dulu? Ayo, apa kita yang buat? Ayo, baca. Berdiri. Kasih pasti mencintai, kasih pasti menyayangi dan saling menghormati. Iya, bagus. Ya. Nah, jadi anak ibu, kalian sudah belajar kasih. Ya kan? Kita sudah belajar kasih. Kasih yang bagaimana yang diminta Tuhan? Kasih yang bagaimana diminta Tuhan? Ya. Bagaimana? Setulus hati anak ibu. Ya, setulus hati. Tidak minta imbalan. Seperti ajaran Yesus bahwa orang Kristen mengenal kasih itu ada berapa? Ada 4. Apa saja itu? Eros, agape, philia, dan storge. Ya, kita harus menanamkan ini di dalam kehidupan kita. Ya, nah Ibu, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa sesama manusia itu tidak hanya yang seiman, seagama, sama itu seiman. Baru sesuku, baru senegara. Ya, jadi yang sesama manusia itu adalah kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, nah anak ibu, kalau kalian lihat dulu di sekeliling kita ini, banyak nggak sampah? Banyak nggak sampah? Kalau kalian lihat dulu, sampah itu ada yang bagaimana? Ada yang plastik, ada yang kertas-kertas, ada yang daun, ada yang botol, ya kan? Itulah sampah, ya enggak? Ada sampah itu yang berasal dari rumahmu, begitu kan? Berasal dari rumahmu. Nah, ada sampah
menjadi pupuk. Kalau organik bisa dibuat menjadi pupuk lagi enggak? Ya enggak, Christopher? Nah, tapi kalau yang anorganik tidak bisa. Kalau begitu yang organik ini, bisa nggak kita manfaatkan yang seperti ini? Bisa nggak? Bisa. Nah, biar lingkungan kita itu jangan bau enggak? Dampak daripada sampah itu, ada nggak dampak negatifnya? Ada, Bu. Apa itu? Banjir. Banjir, bagus. Apa lagi? Bau tidak sedap. Bau tidak sedap. Apa lagi? Banyak apa itu? Polusi Udara. Polusi udara. Terutama bau tak sedap, ya kan? Bau tak sedap. Jadi biar jangan bau tak sedap di lingkungan rumahmu, maka mulai dari sekarang anak ibu, sampah-sampahmu itu kumpulkan, pisahkan yang organik dan yang anorganik. Jadi untuk kedepannya kita akan mengelola sampah yang anorganik itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Nah, seperti ini, botol-botol seperti ini ya kan, Anugrah. Nanti kita kelola menjadi sesuatu yang berguna, sehingga lingkungan kita menjadi apa nanti? Bersih. Menjadi bersih, menjadi nyaman, sejuk, segar, ya kan? Ya, Bu. Jadi untuk anak ibu, ya, untuk anak ibu minggu depan sudah bisa membawa yang namanya benda-benda anorganik, ya, anorganik. Oke, itu kau kumpulkan dari rumah ya. Kumpulkan kalau lagi jalan. Nah, ini nanti kita buat sesuatu yang berharga, yang cantik nantinya. Oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu kasih kalian tugas di rumah. Ya, apa Ibu bilang? Tugas di rumah. Ya, Ibu kasih kalian tugas di rumah. Kerjakan di rumah. Oke? Nah, bagi. Bagikan ya. Nah. Oke, coba ini bagikan. Bagikan satu setoran. Nah, bagikan, oke? Nah, sekali lagi Ibu tekankan anak Ibu, ya. Letakkan aja di situ, nanti gua apa. Sekali lagi Ibu tekankan anak Ibu, mari, ya, jangan hanya kau dengarkan cerita tentang kasih tadi. Harus diapain itu? Harus dilakukan. Yang harus kau lakukan di rumahmu, di sekolah atau kemanapun kau berada, ya. Dan lakukanlah itu dengan setulus hati karena itulah yang diminta Tuhan, tidak meminta imbalan. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu PR-nya dikerjakan dan belajar di rumah. Sekian.